orang-orang yang memperhatikan keberadaan anak-anak yatim, pendidikan mereka, makan dan semua yang berkaitan dengan mereka, itu menjadi keluarga Rasulullah. Orang yang dekat dengannya adalah orang-orang yang berkeluarga dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah kelak di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillah, pada kesempatan kali ini kita berada di satu panti asuhan LKSA Al Hasan. Insyaallah ini kita berada di lokasi yang alhamdulillah barusan kita menyerahkan beberapa hal, baik barang maupun dana, untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, anak yatim yang ada di tempat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, mengingatkan kepada kita ketika beliau menyampaikan kepada sahabat tentang anak-anak yatim, tentang keutamaan membersamai mereka, keutamaan mengasuh mereka. Apa kata beliau? Hadis dari riwayat Sahl bin Sa'din radhiyallahu an, kata beliau, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asara bisabbabai wa wal wusta. Beliau mengatakan, saya dan orang-orang yang mengasuh anak-anak yatim itu, orang-orang yang memberikan bantuan, perhatian kepada mereka itu, di dalam surga itu hakada, kata Rasulullah. Beliau mengisyaratkan antara jari telunjuknya dan jari tengahnya. Wa farraja baina syai'an, kemudian beliau merenggangkan dikit antara jari tengah itu dengan telunjuknya. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan di hadis ini bahwa orang-orang yang memperhatikan keberadaan anak-anak yatim, pendidikan mereka, makan dan semua yang berkaitan dengan mereka, itu menjadi keluarga Rasulullah. Orang yang dekat dengannya adalah orang-orang yang berkeluarga dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah kelak di surga. Makanya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini kemudian menjadi motivasi buat kita semuanya untuk memperhatikan mereka. Karena banyak sekali di sini ada sekitar 100 lebih anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian kita semuanya, kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, motivasinya adalah siapa yang memberikan perhatian dan mau mengasuh, memberikan makan dan minum buat mereka, pendidikan buat mereka. Kata Rasulullah, seperti ini jaraknya antara telunjuk dan jari tengah ketika berada dalam surga. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyampaikan berkaitan dengan anak yatim ini, beliau mengatakan, atuhibbu an yalina qalbuka. Kata beliau, maukah kamu untuk melembutkan hatimu? Kata Rasulullah, melembutkan hati, wa yudrika hajatuk, dan terpenuhi hajatmu, keinginanmu itu kemudian terpenuhi. Apa kata beliau? Ada 3 hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, irhamil yati, hormatilah, muliakanlah anak-anak yatim. Wamsah rasahu, kemudian usap kepalanya. Ketika bertemu dengan dia, disayang, diberikan kasih sayang padanya, disayangi dia, dirangkul dia. Kemudian setelah itu, wa'at imhu min ta'amika, berilah makan dia
dari makanan yang kamu punya. Yalin qalbaka wa yudriku hajat. Maka hal itu akan membuat hatimu menjadi lunak, lembut, penyayang. Kemudian keinginanmu, hajatmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan ketika berada di dunia. Maka ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, di saat Rasulullah pada hari raya Idul Fitri pada saat itu, sebelum melaksanakan hari raya, kemudian beliau pulang dari masjid setelah sholat subuh itu, ketemu di pojokan kota Mekah itu dengan seorang anak yatim yang lagi menangis. Kemudian karena itu adalah anak kecil, didatangi oleh Rasulullah, didekati dan ditanya, kenapa menangis? Maka anak kecil itu kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Bapak, ketika aku berada di hari raya seperti ini, teringat aku saat Bapak aku masih ada. Selalu beliau belikan aku baju baru, beliau kasihi aku, beliau bawa aku untuk ikut berhari raya. Makanya aku kalau sampai di hari raya teringat betul bagaimana kasih sayang yang diberikan oleh ayahku. Maka kemudian anak yatim itu pegang kepalanya oleh Rasulullah, diusap agar tidak menangis dan dirangkul. Apa yang dikatakan oleh beliau? Kalau kamu mau panggil aku sebagai ayahmu, maka panggillah aku sebagai ayahmu. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga anak itu kemudian merasa nyaman dengan beliau Rasulullah. Dan itu sambil ditangisi oleh beliau. Kenapa? Karena beliau benar-benar merasakan bagaimana menjadi seorang anak yatim yang hidup tanpa seorang ayah. Beliau adalah seorang yatim, Rasulullah adalah seorang yatim, Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW itu adalah seorang anak yatim. Jadi beliau bisa merasakan bagaimana sedihnya menjadi seorang manusia yang tidak punya seorang ayah, apalagi tidak punya seorang ibu. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kami mengajak diri kami dan antum semuanya, dimanapun mereka anak-anak yatim itu, berikan sesuatu yang kita punya kepada mereka, luangkan waktu, harta untuk mereka. Bagaimana kita menjadi temannya Rasulullah, menjadi keluarga Rasulullah di dalam sorga, dan hati kita dilunakkan oleh Allah, hajat kita dipenuhi saat berada di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan antum semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.